Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K dengan materi kompetensi teknis bagi formasi pengadministrasi perkantoran. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk menyusun surat dinas yang ditujukan kepada pejabat eselon 2 di instansi lain. Bagian manakah yang seharusnya dicantumkan dalam surat tersebut sesuai dengan kaidah penulisan surat dinas yang benar? A. Salam pembuka. B. Nomor indeks. C. Lampiran. D. Perihal. E. Tembusan. Jawaban yang tepat adalah D. Perihal. Dalam surat dinas, bagian perihal wajib dicantumkan untuk menjelaskan isi pokok atau tema dari surat tersebut. Sementara itu, salam pembuka tidak wajib, nomor indeks dan lampiran tergantung pada kebutuhan, serta tembusan hanya digunakan jika surat ditujukan ke beberapa pihak. Soal nomor 2, seorang pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan kegiatan dinas. Agar laporan tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah penyusunan laporan yang baik, maka bagian yang sebaiknya ditambahkan adalah A. Daftar pustaka. B. Glosarium. C. Indeks. D. Ilustrasi atau foto. E. Biodata penulis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ilustrasi atau foto. Penambahan ilustrasi atau foto pada laporan kegiatan dinas akan membantu pembaca memahami isi laporan dengan lebih jelas dan menarik. Daftar pustaka, glosarium, indeks, dan biodata penulis umumnya tidak diperlukan dalam laporan kegiatan dinas. Soal nomor 3. Pak Andi, seorang pengadministrasi perkantoran, menemukan dokumen rahasia kantor yang tertinggal di mesin fotokopi. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan Pak Andi adalah A. Membiarkan dokumen tersebut agar diambil oleh pemiliknya. B. Menyimpan dokumen tersebut untuk diserahkan kepada pimpinan. C. Memfotokopi dokumen tersebut sebelum mengembalikan ke pemiliknya. D. Mengembalikan dokumen tersebut langsung kepada pemiliknya. E. Memusnahkan dokumen tersebut agar tidak disalahgunakan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyimpan dokumen tersebut untuk diserahkan kepada pimpinan. Sebagai dokumen rahasia, penanganannya harus hati-hati dan sebaiknya dilaporkan kepada pimpinan untuk tindak lanjut. Mengembalikan langsung ke pemilik beresiko apabila ternyata pemilik bukan pihak yang berwenang. Memusnahkan dokumen tanpa sepengetahuan pimpinan juga bukan tindakan yang bijaksana. Soal nomor 4. Saat rapat koordinasi, beberapa rekan pengadministrasi perkantoran berbeda pendapat dan terlibat adu argumen yang cukup panas. Sebagai seorang pengadministrasi profesional, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Diam dan tidak terlibat dalam diskusi untuk menghindari konflik. B. Mendukung rekan yang memiliki pendapat paling kuat agar diskusi cepat selesai. C. Meminta rapat ditunda sampai semua pihak tenang dan bisa berdiskusi dengan kepala dingin. D. Menyampaikan pendapat sendiri untuk menjadi penengah di antara pihak yang berselisih pendapat. E. Melaporkan situasi kepada pimpinan rapat dan memintanya untuk menengahi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta rapat ditunda sampai semua pihak tenang dan bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Saat situasi mulai tidak kondusif dan emosi, peserta rapat memanas. Sebaiknya, rapat ditunda sementara agar semua pihak bisa menenangkan diri dan kemudian melanjutkan diskusi dengan lebih produktif.
Ikut adu argumen atau meminta pimpinan menengahi justru berpotensi memperkeruh keadaan. Selanjutnya soal nomor 5. Bu Nita mendapati rekan kerjanya sebagai pengadministrasi perkantoran, sering datang terlambat dan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga mengganggu kinerja tim. Sebaiknya Bu Nita A. Menegur rekannya dengan keras di depan rekan-rekan lainnya agar jera. B. Melaporkan langsung perilaku rekannya kepada atasan untuk ditindaklanjuti. C. Mengajak berdiskusi secara personal untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi. D. Mengabaikan saja karena itu bukan tanggung jawab dan masalah dia. E. Meminta rekannya mengundurkan diri karena dianggap tidak kompeten. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak berdiskusi secara personal untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi. Sebelum melaporkan ke atasan, sebaiknya ajak diskusi dulu secara personal dengan rekan tersebut. Mungkin ia memiliki kesulitan atau masalah yang membuatnya sering terlambat dan perlu dibantu. Teguran keras di depan umum atau permintaan pengunduran diri akan memperkeruh suasana kerja. Mengabaikan masalah juga bukan sikap yang tepat karena bisa mengganggu kinerja tim. Berikutnya soal nomor 6. Kantor tempat Ibu Siska bekerja sebagai pengadministrasi perkantoran akan menerapkan sistem pengelolaan arsip secara elektronik. Langkah paling tepat yang sebaiknya Ibu Siska lakukan untuk mempersiapkan transisi sistem pengolahan arsip tersebut adalah A. Memindahkan semua dokumen ke lokasi penyimpanan arsip dan merapikannya. B. Membuang semua dokumen kertas dan berkas lama karena sudah tidak dibutuhkan lagi. C. Mendigitalisasi semua arsip vital dan penting, serta menyusun sistem penamaan berkas elektronik yang efektif. D. Mencetak semua arsip elektronik yang ada pada saat ini untuk disimpan sebagai cadangan. E. Mendata jumlah lemari arsip baru yang perlu dibeli untuk menyimpan berkas elektronik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendigitalisasi semua arsip vital dan penting, serta menyusun sistem penamaan berkas elektronik yang efektif. Untuk mempersiapkan penerapan e-filing, langkah krusial adalah mengonversi arsip fisik ke bentuk digital, terutama yang bersifat vital dan penting. Selain itu, perlu dirancang tata cara penamaan berkas elektronik yang efektif agar mudah dicari dan dikelola. Membuang berkas lama atau mencetak arsip digital justru kontraproduktif dengan tujuan penerapan e-filing. Berikutnya soal nomor 7. Seorang pengadministrasi perkantoran ditugaskan untuk mengagendakan rapat penting yang melibatkan pejabat dari berbagai instansi. Agar semua pihak bisa hadir, hal utama yang harus diperhatikan saat menjadwalkan rapat tersebut adalah A. Memilih tanggal dan waktu yang sesuai dengan jam kerja kantor. B. Menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pejabat tertinggi yang diundang. C. Mengagendakan pada hari Senin atau Jumat agar peserta lebih mudah mengingat. D. Membuat pengumuman rapat setidaknya 2 minggu sebelum agar peserta bisa mengosongkan jadwal. E. Menjadwalkan rapat pada jam makan siang agar lebih santai dan tidak membosankan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pejabat tertinggi yang diundang. Untuk rapat yang melibatkan pejabat penting dari banyak instansi, faktor utama agar rapat terlaksana adalah menyesuaikan jadwal dengan agenda pejabat tertinggi yang diundang. Biasanya, kalau pejabat tertinggi bisa hadir, pejabat lain akan mengikuti. Pengumuman dan pemilihan hari memang penting, tapi bukan faktor penentu utama. Berikutnya soal nomor 8.
Salah satu cara efektif bagi seorang pengadministrasi perkantoran untuk menjaga informasi dan data rahasia kantor agar aman dari pihak yang tidak berwenang adalah dengan A. Menyimpan data rahasia di komputer pribadi, bukan komputer kantor. B. Menghapus semua data rahasia setelah selesai digunakan agar tidak bisa diakses orang lain. C. Memberikan password pada sistem dan berkas penting serta mengganti password secara berkala. D. Mencatat semua informasi rahasia hanya di notes pribadi dan tidak menyimpannya dalam bentuk elektronik. E. Memastikan rekan-rekan kerja tidak mengetahui informasi rahasia apapun yang dia ketahui. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan password pada sistem dan berkas penting, serta mengganti password secara berkala. Pengamanan dengan password yang kuat dan diganti secara rutin merupakan kunci agar data dan informasi rahasia kantor tetap aman. Menyimpan di komputer pribadi atau catatan notes justru beresiko hilang atau bocor. Sementara, menghapus data setelah digunakan berisiko jika sewaktu-waktu data dibutuhkan kembali. Berikutnya soal nomor 9. Pak Budi, seorang pengadministrasi perkantoran, mendapati bahwa persediaan alat tulis kantor atau ATK semakin menipis. Prosedur yang paling tepat harus dilakukan Pak Budi dalam hal pengadaan barang adalah A. Langsung membeli sendiri ATK yang habis dan meminta penggantian dana belanja kepada bagian keuangan. B. Mengajukan permintaan pengadaan ATK kepada bagian pengadaan dengan perincian jenis dan jumlah yang dibutuhkan. C. Meminta semua pegawai untuk membeli ATK sendiri dan mengganti biayanya dengan uang kas kecil kantor. D. Menunggu sampai semua ATK benar-benar habis, baru mengajukan permintaan pengadaan agar lebih efisien. E. Mengumpulkan sisa ATK yang tidak terpakai dari semua pegawai untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajukan permintaan pengadaan ATK kepada bagian pengadaan dengan perincian jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Prosedur pengadaan barang yang benar adalah melalui bagian pengadaan kantor, bukan membeli sendiri atau meminta pegawai membeli. Pak Budi harus mengajukan permintaan dengan detail jenis dan jumlah ATK yang dibutuhkan. Menunggu sampai ATK benar-benar habis juga bukan tindakan efisien karena bisa mengganggu pekerjaan. Soal nomor 10, Ibu Tina diminta untuk mengatur agenda kegiatan dan undangan untuk acara hari ulang tahun kantor. Selain mengirimkan undangan kepada seluruh pegawai dan memastikan ketersediaan tempat acara, hal penting lainnya yang perlu dilakukan oleh Ibu Tina adalah A. Membuat daftar menu konsumsi yang sesuai dengan selera pimpinan. B. Menyiapkan anggaran keuangan acara secara rinci dan detail. C. Memesan kue ulang tahun dengan desain yang mewah dan elegan. D. Menyusun susunan acara dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. E. Memastikan semua pejabat penting bisa hadir di acara tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyusun susunan acara dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Selain mengatur tempat dan undangan, tugas penting seorang pengadministrasi perkantoran dalam menyiapkan acara HUT kantor adalah menyusun rundown acara dan berkoordinasi dengan MC, pengisi acara, bagian konsumsi, dokumentasi, dan pihak terkait lainnya agar acara berjalan lancar. Anggaran, menu konsumsi, dan desain kue biasanya menjadi tanggung jawab panitia lain. Berikutnya soal nomor 11.
Dalam rapat penting dengan klien, Pak Ahmad diminta atasannya untuk mempresentasikan proposal proyek. Namun, seluruh berkas presentasi tertinggal di rumah. Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Ahmad adalah A. Meminta klien menunggu sementara ia pulang untuk mengambil berkas. B. Mengarang bebas isi proposal saat presentasi agar terlihat natural. C. Mengatakan sejujurnya bahwa berkas tertinggal dan meminta maaf. D. Pura-pura sakit mendadak agar bisa terbebas dari tanggung jawab presentasi. E. Meminta rekan lain menggantikannya presentasi meski tidak memahami isi proposal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengatakan sejujurnya bahwa berkas tertinggal dan meminta maaf. Jujur adalah tindakan terbaik dalam situasi tersebut. Pak Ahmad harus berani bertanggung jawab atas keteledorannya, meminta maaf kepada atasan dan klien, serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan. Berbohong, mengarang, atau menghindar justru akan memperparah keadaan dan mengurangi kepercayaan orang kepadanya. Soal nomor 12. Saat sedang merapikan meja kerja atasannya, Ibu Santi tidak sengaja menemukan dokumen rincian gaji seluruh pegawai kantor. Sikap yang paling bijak dari Ibu Santi adalah A. Membaca dengan seksama isi rincian gaji untuk mengetahui penghasilan rekan-rekan kerja. B. Menyimpan dokumen tersebut untuk berjaga-jaga jika suatu saat dia membutuhkan informasi gaji sebagai referensi. C. Berpura-pura tidak melihat dan langsung meletakkan kembali dokumen tersebut di tempat semula. D. Menceritakan isi dokumen kepada rekan-rekan dekatnya agar mereka tahu jika terjadi ketidakadilan. E. Menyebarkan informasi gaji ke seluruh pegawai agar tercipta transparansi di kantor. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berpura-pura tidak melihat dan langsung meletakkan kembali dokumen tersebut di tempat semula. Dokumen gaji bersifat rahasia dan Ibu Santi tidak berhak mengetahuinya. Tindakan paling etis adalah berpura-pura tidak melihat dan mengembalikan dokumen ke tempatnya. Membaca, menyimpan, apalagi menyebarkan isi dokumen sangat tidak etis dan bisa memicu masalah di kantor. Berikutnya soal nomor 13. Ibu Rani diminta untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP baru terkait sistem pengarsipan di kantornya. Langkah pertama yang harus dilakukan Ibu Rani agar SOP yang dihasilkan efektif dan aplikatif adalah A. Mempelajari contoh-contoh SOP pengarsipan dari berbagai sumber. B. Menganalisis permasalahan dalam sistem pengarsipan yang berjalan saat ini. C. Meminta persetujuan dari pimpinan terkait rencana penyusunan SOP baru. D. Membentuk tim khusus yang terdiri dari seluruh staf pengarsipan. E. Menyusun draft SOP baru sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya. Jawaban yang tepat adalah B. Menganalisis permasalahan dalam sistem pengarsipan yang berjalan saat ini. Sebelum menyusun SOP baru, langkah paling krusial adalah mengidentifikasi kelemahan dan permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan sekarang. Dengan demikian, SOP baru bisa disusun untuk memperbaiki masalah tersebut dan meningkatkan efektivitas sistem pengarsipan. Langkah A, C, D, dan E juga penting, tapi bukan prioritas pertama. Selanjutnya soal nomor 14. Sebuah perusahaan menghadapi masalah serius terkait kebocoran informasi rahasia. Setelah diselidiki, ternyata kebocoran berasal dari staf administrasi yang lalai dalam penanganan dokumen. Langkah paling efektif untuk mencegah kejadian serupa terulang adalah
A. Memperketat pengawasan terhadap staf administrasi. B. Memberikan sanksi tegas pada staf yang lalai. C. Meningkatkan keamanan sistem informasi perusahaan. D. Mengevaluasi dan memperbaiki SOP penanganan dokumen rahasia. E. Melakukan rotasi posisi secara berkala untuk staf administrasi. Jawaban yang tepat adalah D. Mengevaluasi dan memperbaiki SOP penanganan dokumen rahasia. Untuk mencegah kebocoran informasi rahasia akibat kelalaian staf secara efektif, langkah yang paling mendasar adalah mengevaluasi dan memperbaiki SOP penanganan dokumen rahasia dengan SOP yang jelas, rinci, dan disosialisasikan dengan baik. Risiko human error dapat diminimalisir. Soal nomor 15. Seorang staf administrasi diminta untuk mengarsipkan dokumen penting, namun ia menemukan bahwa beberapa dokumen tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai format baru. Tindakan yang tepat adalah A. Mengabaikan dokumen yang tidak lengkap dan langsung mengarsipkan sisanya. B. Menunda pengarsipan hingga dokumen yang tidak lengkap dilengkapi. C. Mengembalikan semua dokumen kepada unit yang membuat untuk diperbaiki. D. Melengkapi sendiri dokumen yang tidak lengkap sesuai pemahaman pribadi. E. Tetap mengarsipkan semua dokumen apa adanya dan melaporkan kepada atasan. Jawaban yang tepat adalah C. Mengembalikan semua dokumen kepada unit yang membuat untuk diperbaiki. Dokumen yang akan diarsipkan harus lengkap dan sesuai format baku agar mudah diidentifikasi dan ditelusuri saat dibutuhkan. Jika ditemukan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebaiknya dikembalikan kepada unit yang bertanggung jawab membuatnya untuk dilengkapi dan diperbaiki sebelum diarsipkan. Berikutnya soal nomor 16. Dalam rapat evaluasi kinerja, terungkap bahwa banyak staf yang mengeluh kesulitan mengakses dokumen yang dibutuhkan karena sistem pengarsipan yang kurang efektif. Sebagai pengadministrasi perkantoran, solusi yang dapat Anda tawarkan adalah A. Membuat sistem pengarsipan baru yang lebih kompleks. B. Mendigitalisasi semua dokumen dan menyimpannya dalam satu folder. C. Menerapkan sistem pengarsipan kombinasi kronologis dan subjek. D. Memindahkan semua dokumen ke ruang arsip yang lebih luas. E. Menyerahkan tanggung jawab pengarsipan kepada masing-masing unit. Jawaban yang tepat adalah C. Menerapkan sistem pengarsipan kombinasi kronologis dan subjek. Sistem pengarsipan yang efektif harus memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen saat diperlukan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah menerapkan sistem pengarsipan kombinasi, yaitu menggabungkan penyusunan dokumen secara kronologis atau berdasarkan tanggal dan berdasarkan subjek. Dengan sistem ini, pencarian dokumen dapat dilakukan berdasarkan periode waktu maupun topik yang relevan. Berikutnya soal nomor 17. Anda diminta untuk menyusun panduan tertulis terkait tata cara penyambutan tamu penting di kantor. Aspek apa yang paling krusial untuk ditekankan dalam panduan tersebut? A. Penampilan fisik dan grooming staf yang bertugas menyambut tamu. B. Kemampuan staf dalam berbahasa basi dan mengobrol dengan tamu. C. Pengetahuan staf tentang latar belakang dan preferensi pribadi tamu. D. Kepatuhan terhadap protokol keamanan dan kerahasiaan identitas tamu. E. Kecepatan staf dalam memproses keperluan administratif tamu. Jawaban yang tepat adalah D. Kepatuhan terhadap protokol keamanan dan kerahasiaan identitas tamu. Dalam menyusun panduan tata cara penyambutan tamu penting, aspek yang paling krusial untuk ditekankan adalah kepatuhan terhadap protokol keamanan dan menjaga kerahasiaan identitas tamu jika diperlukan. Tamu VIP seringkali memiliki persyaratan keamanan khusus yang harus dipatuhi secara ketat. Selain itu,
menjaga privasi dan kerahasiaan identitas tamu jika diminta adalah bentuk profesionalisme dan respek terhadap tamu tersebut. Soal nomor 18. Dalam sebuah rapat penting, Anda ditugaskan untuk menjadi notulen. Namun, di tengah-tengah rapat, laptop yang Anda gunakan tiba-tiba mati, dan Anda belum sempat menyimpan catatan rapat. Apa yang harus Anda lakukan? A. Diam-diam meninggalkan rapat dan mencari teknisi untuk memperbaiki laptop. B. Meminjam laptop rekan di sebelah Anda dan melanjutkan pencatatan dari saat laptop mati. C. Menyalah rapat dan meminta waktu untuk memperbaiki laptop yang bermasalah. D. Melanjutkan rapat tanpa mencatat dan berharap ada peserta lain yang bersedia berbagi catatannya. E. Beralih menggunakan metode pencatatan manual dengan kertas dan pulpen sambil terus mengikuti jalannya rapat. Jawaban yang tepat adalah E. Beralih menggunakan metode pencatatan manual dengan kertas dan pulpen sambil terus mengikuti jalannya rapat. Sebagai notulen rapat, tanggung jawab utama Anda adalah mendokumentasikan jalannya rapat secara akurat dan lengkap. Jika terjadi masalah teknis seperti matinya laptop secara tiba-tiba, Anda harus tetap tenang dan cepat beradaptasi. Dalam situasi ini, langkah yang paling bijak adalah langsung beralih menggunakan metode pencatatan manual dengan kertas dan pulpen yang tentunya sudah Anda siapkan sebagai antisipasi. Dengan tetap fokus menyimak jalannya rapat, Anda dapat meneruskan pencatatan secara manual tanpa terlalu mengganggu jalannya rapat. Berikutnya soal nomor 19. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah kantor pemerintah daerah. Selama audit rutin, Anda menemukan sejumlah kwitansi yang mencurigakan yang diajukan oleh seorang pejabat senior untuk menggantikan biaya perjalanan. Kwitansi tersebut tampaknya telah diubah dan tidak sesuai dengan pedoman perjalanan resmi. Ketika Anda menyampaikan kekhawatiran Anda kepada atasan langsung, Anda diberitahu untuk mengabaikannya karena pejabat tersebut memiliki hubungan dekat dengan wali kota. Apa yang akan Anda lakukan? A. Ikuti instruksi atasan Anda dan proses kwitansi tersebut untuk pembayaran. B. Dekati pejabat tersebut secara langsung dan minta mereka menarik kwitansi yang dipertanyakan. C. Laporkan masalah ini ke auditor internal dengan bukti yang telah Anda kumpulkan. D. Abaikan masalah ini karena Anda tidak ingin dianggap sebagai pembuat masalah. E. Ancam untuk menyebarkan informasi tersebut ke publik jika atasan Anda tidak mengambil tindakan. Jawaban yang tepat adalah C. Laporkan masalah ini ke auditor internal dengan bukti yang telah Anda kumpulkan. Sebagai pengadministrasi perkantoran yang bertanggung jawab atas integritas catatan keuangan, Anda memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Terlepas dari pangkat atau koneksi politik individu yang terlibat, meskipun atasan langsung Anda mungkin enggan untuk mengonfrontasi pejabat senior, mengabaikan masalah tersebut atau memproses kwitansi yang dipertanyakan akan menjadikan Anda turut bertanggung jawab dalam pelanggaran tersebut. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan temuan Anda kepada auditor internal yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk menyelidiki masalah tersebut secara objektif. Pastikan untuk mendokumentasikan bukti yang relevan untuk mendukung kekhawatiran Anda. Soal nomor 20. Anda adalah administrator di sebuah sekolah yang didominasi oleh satu kelompok etnis. Baru-baru ini, sekolah merekrut beberapa guru dari latar belakang etnis yang berbeda dalam upaya untuk meningkatkan keragaman staf. Namun, Anda mulai menerima laporan bahwa beberapa dari guru baru tersebut mengalami mikroagresi dan perilaku tidak inklusif dari rekan-rekan mereka. Apa tanggapan Anda terhadap situasi ini?
A. Abaikan laporan tersebut dengan asumsi bahwa guru baru tersebut mungkin terlalu sensitif. B. Minta guru baru untuk tidak mengindahkan perilaku tersebut dan fokus pada pekerjaan mereka. C. Selenggarakan sesi pelatihan wajib tentang prasangka implisit dan inklusif untuk semua staf. D. Mediasi pertemuan antara guru baru dan rekan-rekan mereka untuk menyelesaikan masalah. E. Beri sanksi disipliner langsung kepada guru yang dilaporkan terlibat dalam perilaku tidak inklusif. Jawaban yang tepat adalah C. Selenggarakan sesi pelatihan wajib tentang prasangka implisit dan inklusif untuk semua staf. Meningkatkan keragaman staf adalah langkah penting menuju menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Namun, keragaman saja tidak cukup, harus disertai dengan upaya yang disengaja untuk memupuk budaya inklusif dan rasa memiliki. Ketika guru baru dari latar belakang yang kurang terwakili melaporkan pengalaman mikroagresi dan perilaku tidak inklusif, penting untuk menanggapi dengan serius dan sensitif. Mengabaikan atau mengesampingkan laporan tersebut akan mengirimkan pesan bahwa inklusi bukan prioritas dan dapat membuat guru baru merasa tidak didukung. Di sisi lain, pendisiplinan langsung individu yang terlibat tanpa mengatasi norma budaya yang mendasari tidak mungkin menghasilkan perubahan sistemik. Sebaiknya, pendekatan terbaik adalah menyelenggarakan sesi pelatihan wajib tentang prasangka implisit dan inklusi untuk semua staf. Demikianlah latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.